Kami tetap mau mempercayai Engkau Tuhan yang baik dalam setiap hidup kami, dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Sudah banyak pergumulan, permasalahan yang sedang kami hadapi atau yang akan kami hadapi. Satu hal yang kami percayai Tuhan dalam iman kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami, ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Untuk itu tuntun setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, dengan segala kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, hanya menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna, hamba yang melakukan apa yang menjadi tugas hamba. Roh Kudus, ambil alih tubuh jiwa roh kami, sehingga waktu firman ini dibentangkan, maka firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan bekerja dalam setiap kehidupan pribadi demi pribadi Tuhan. Bicara buat setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Bukan cuma dimampukan untuk kami mengerti, tapi kami dimampukan untuk melakukan dalam setiap aspek kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ini bisa minta tolong lampunya dinyalakan aja, karena di luar mendung ya. Padahal beberapa hari ini cuaca cukup panas, cukup ekstrim. Mungkin teman-teman kalau yang seperti saya adalah pekerja jalanan ya, pasti merasakan sengat panasnya yang luar biasa. Apalagi panasnya yang mencapai hampir 34 derajat, 36 derajat ya. Sehingga membuat kulit saya ini hitam-hitam gini ya kan. Sekalipun hitam tapi tetap manis saudara. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan sambil multimedia mempersiapkan, ada satu hal yang saya mau sampaikan dan mau sharingkan kepada teman-teman sebagai satu pergumulan atau sebagai satu persoalan dalam realita kehidupan kita yang tidak mungkin kita nafikan atau tidak mungkin kita pungkiri. Beberapa kejadian yang sering kali terjadi dalam kehidupan ini, fenomena-fenomena ini juga terjadi dalam kehidupan kita dan menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya melayani Tuhan, saya melihat juga, apalagi pelayanan saya juga terlibat dalam kehidupan anak-anak muda. Saya bergerak juga bagi teman-teman, walaupun saya selalu sering bilang bahwa saya lebih suka kita discuss kalau dalam waktu kayak komsel gitu ya kan. Saya selalu bilang ini sebagai promosi, ayo jangan malas ya kan, datang ke komsel kita, ke grup komsel kita, Sel Heroes kita yang diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga, karena di sana kita bisa discuss lebih panjang, kita bisa bicara lebih banyak. Kalau di depan ini kita cuma dibatasi waktu ya 35 menit sampai 45 menit. Tetapi kalau di komsel kita bisa belajar lebih dalam lagi, kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kita tahu sebagai satu logos, satu ilmu, satu pengetahuan, tetapi itu menjadi satu rema. Istilah rema itu menjadi satu makanan sehari-hari buat kita dan menjadi satu kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Sebab youth pastor kita gak akan bisa menangani setiap 24 jam masalah kita. Youth captain kita juga gak bisa mengatasi semua permasalahan yang sedang Anda dan saya hadapi. Bahkan termasuk saya yang hari ini melayani di depan Anda, sekalipun sebagai pemerhati pun, kami pun juga terbatas untuk bisa melayani saudara. Dari setiap pergumulan persoalan yang ada, youth berdiri sudah hampir 5 tahun lebih. Dan saya kira masalah yang sering kali terjadi dalam kehidupan anak-anak muda, saya ingat fenomena ini sudah terjadi di beberapa tahun, tetapi tahun-tahun ini sangat meningkat, yaitu fenomena mengenai suicide atau fenomena tentang bunuh diri saudara. Dan bagi saya itu menggelitik hati saya gitu. Kenapa? Karena penting untuk sebuah gereja memiliki satu peran dalam setiap fenomena, setiap kondisi atau keadaan situasi yang terjadi. Apa yang gereja lakukan? Atau bagaimana seorang hamba Tuhan melihat fenomena ini? Ketika saya juga mempersiapkan materi ini, saya juga riset saudara. Saya baca literatur, saya lihat beberapa podcast, saya lihat beberapa video ya kan. Yang saya pun juga merasa ragu gitu. Kenapa ragu? Karena nobody one bisa menjelaskan sesuatu yang clear. Sebagai satu hal bahwa bunuh diri ini menjadi satu hal yang concern, satu hal yang penting. Yang ironisnya, kalau ini dipertanyakan kepada Anda, pertanyaannya begini, bunuh diri itu termasuk dosa apa enggak? Halo?
Bunuh diri termasuk dosa enggak? Dosa, pasti masuk neraka kan? Jadi orang yang bunuh diri itu tuh ya, itu pasti akan masuk neraka. Karena konsekuensi dari kita ngomong dia dosa, maka akibat dari dosa kita tahu ya kan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Bahkan seorang teolog mengatakan satu kondisi bunuh diri itu satu pembangkangan tertinggi terhadap kehendak bebas. Tapi ironisnya waktu saya lihat di salah satu podcast gereja, saya nggak tahu padahal ini gereja cukup besar dan cukup keras tentang penyampaian mengenai gospel center gitu ya kan. Kalau saya ngomong gini pasti hambanya Marco tahu ya kan, karena dia penggemar beratnya sana. Tapi ketika saya melihat video podcastnya hamba-hamba Tuhan ini yang mendiskusikan tentang apakah bunuh diri termasuk dosa atau tidak, saya bertanya-tanya, kenapa? Karena seorang hamba Tuhan yang juga sudah seorang preacher, seorang hamba Tuhan, juga seorang pembicara, menyampaikan bahwa kita tidak bisa masuk kepada justifikasi itu tadi. Jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa itu benar-benar dosa atau tidak. Bahkan ironisnya ada yang mengatakan, loh, di Alkitab itu gak ada tulisan bunuh diri itu dosa. Halo, Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, Melki, iya Mel, kira-kira ada gak tulisan di dalam Alkitab bunuh diri itu termasuk dosa? Ini hamba Tuhan loh yang ngomong seperti ini saudara, bukan saya yang bicara. Malah seseorang mengatakan bahwa loh itu adalah kepercayaan di agama lain. Memang di kitab agama lain tertulis jelas itu ayatnya. Secara literal. Kata bunuh diri adalah termasuk dosa yang serius. Tetapi pertanyaannya apakah di dalam Bible kita, yang saya juga sempat diskusi semalam dengan Yafet, karena saya juga minta pendapat dari dia gitu ya kan. Penting ini saudara, kalau ketua youth kita enggak kuat gitu, nah bahaya saudara, anak-anak buah bawaannya ya kan. Saya diskus sama dia, karena saya bilang ini pergumulan saya ketika saya mempersiapkan materi ini. Apakah bunuh diri termasuk dosa? Karena kalau kita ngomong itu dosa, akibatnya tadi bahwa bunuh diri pasti masuk neraka saudara. Nah kita melihat fenomena ini sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu, tetapi angkanya semakin tinggi. Walaupun Indonesia tidak merupakan negara yang tertinggi angkanya bunuh diri saudara. Tetapi ini menjadi satu hal yang concern buat gereja, buat setiap kita anak-anak muda, buat setiap kita para hamba-hamba Tuhan untuk melihat fenomena ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, dan itu yang menjadi pergumulan saya. Bahkan yang menjadi pergumulan saya ketika ada seorang hamba Tuhan yang besar, yang bisa menyembuhkan banyak orang, ya kan, melakukan konseling yang hebat dan yang dikonseling luar biasa hebatnya, ternyata juga mati dalam kondisi bunuh diri, saudara. Itu sebabnya ketika saya mempersiapkan materi ini, apa sih yang menjadi penyebab atau trigger utama dari sebuah bunuh diri ini saudara? Ya orang bilang, oh ya karena ada penyakit mental tuh. Kita beberapa waktu yang lalu bulan Oktober memperingati hari mental sedunia, mental day sedunia, diakui itu. Tapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, jangan seolah-olah kita menormalisasikan satu keadaan. Oke lah, ya udah, memang ini masalah yang serius, iya. Tapi bukan berarti kita akhirnya mengabaikan, atau akhirnya ya sudah kita menormalisasikan, ya udah enggak apa-apa, it's okay kok, enggak masalah. Tapi saya juga enggak mensimplifikasikan bahwa atau menyederhanakan bahwa orang yang penyakit mental, gangguan mental dan sebagainya itu tidak juga saudara. Dengan berbagai diagnosis yang lain, PTSD, OCD dan yang lainnya saudara. Saya tahu penyakit itu ada, saya tahu anxiety itu ada, nyata dan real dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosialisasi kita. Tetapi bagaimana kebenaran firman Tuhan ini menuntun langkah kehidupan kita, sehingga mempengaruhi paradigma dan perspektif kita untuk melihat fenomena ini.
Videonya bisa dibuka Mas ya? Nggak bisa? Oh nggak bisa kayak gitu, oke lah. Saya mau tunjukkan sebuah video saudara tentang survei bahwa di mana angka tentang bunuh diri dan kematian yang begitu rupa saudara. Dan waktu kisah hamba Tuhan yang terkena depresi itu juga, yang juga terkenal dengan berapa followernya, saya tidak perlu menyebutkan namanya, saudara bisa tahu sendiri itu, dimana ketika dia sudah menyembuhkan banyak orang tapi mati dalam kondisi bunuh diri. Pada waktu itu saya discuss sama Marco saudara. Marco waktu itu masih di Jakarta, dia magang S1-nya di sana. Dan saya ngobrol, saya bilang bahwa gelisah ketika seorang hamba Tuhan mati dalam keadaan bunuh diri, dan sebagian hamba Tuhan membenarkan karena memang itu gangguan mental gitu. Dan mengiyakan atau menormalisasikan tadi seperti saya bahasa tadi itu. Sehingga menganggap ya udahlah, memang itu terjadi, ya sudah, kamu hadapi sendiri gitu. Tetapi tidak bisa memberikan satu clarity, kejelasan yang detail bahwa apakah benar-benar bunuh diri ini menjadi satu hal yang concern enggak buat kita bahas. Nah, kalau kita kemarin lihat salah satu anggota One Direction ya kan, semua mungkin ngikuti ya. Melki ngikuti ya One Direction ya? Enggak tahu One Direction ya? Ya nanti kamu searching aja One Direction ya. Kalau dangdut tahu ya. Ya One Direction ya, salah satu band pop ya kan, dengan beberapa anak muda di sana. Yang salah satunya siapa namanya, Liam ya. Ketika dia hamil sebelum dia bunuh diri, dia memutuskan untuk bunuh diri, itu ada rekaman podcastnya dia. Dan dia mengatakan bahwa setiap hari selalu ada bisikan yang mengganggu pikiran saya tuh. Dia bilang bahwa setiap hari dia struggle dengan dirinya sendiri, berjuang dengan dirinya sendiri, karena seakan-akan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, mengganggu jiwanya, sehingga itu membuat dia tidak bisa merasakan ketenangan atau kenyamanan atau kedamaian. Dan itu mengganggu kehidupan dia. Tapi dia bilang saya berhasil untuk menutupi kondisi yang demikian dengan dengan dia bergurau ya kan, dengan dia membuat humor, dengan dia membuat tertawa banyak orang, dia seorang selebriti gitu. Jadi saudara jangan heran ketika ada teman Anda atau kalian punya sahabat yang dia sering punya humor tertinggi gitu ya kan. Jangan-jangan orang itu bisa-bisa juga punya penyakit ini saudara, ya kan? Karena kita itu pintar untuk membungkus sesuatu gitu. Hari ini semua tampangnya rohani semua tuh ya kan. Hari ini hari Minggu semua tampangnya suci, kudus ya kan, termasuk saya sendiri saudara, ya kan. Saya nggak tahu kehidupan kita sehari-hari dari Senin sampai Sabtu. Kita nggak ada yang tahu, youth pastor kita juga nggak tahu, youth captain kita juga nggak tahu ya kan. Gembala kita juga nggak mengerti kondisi sehari-hari kita seperti apa. Tapi hari Minggu kita sudah settle tuh. Oke, saya mau pelayanan. Oke, saya akan buat orang akan tahu saya hari ini melayani Tuhan dengan baik. Tanpa orang akan tahu bahwa kondisi gangguan kecemasan yang saya alami, gangguan diri yang saya alami, gangguan pikiran yang saya alami, gangguan kecemasan, kekhawatiran yang sering saya alami ketika saya mengalami kesendirian dalam hidup ini. Karena kita cuma dibatasi hanya 2 jam saudara di hari Minggu, seminggu sekali itu pun cuma 2 jam. Selanjutnya adalah kehidupan Anda dan bersama dengan Tuhan. Nah penting ketika saya melihat bahwa ternyata bukan cuma Liam, ketika saya berupaya untuk menjadi semacam psychoanalysis gitu ya kan. Bukan cuma Liam, ternyata anak dari seorang pendeta besar yang namanya Rick Warren yang membuat satu buku yang luar biasa. Ya kan, bukunya saudara pasti tahu itu. Tentang bagaimana kehidupan dia diarahkan dengan sebuah tujuan. Dia juga seorang gembala loh, Rick Warren ini saudara. Tapi anaknya juga meninggal dalam keadaan bunuh diri. Dan dia bilang dia bergumul atas kematian anaknya. Yang sulit bagi dia untuk bisa menerima tersebut. Anaknya bukan orang yang biasa loh saudara, anak gembala. Dan setiap hari anaknya ini namanya Matthew kalau gak salah. Itu juga ikut terlibat dalam pelayanan. Memang sudah terdiagnosis kena gangguan saudara. Dan minum obat-obatan, obat penenang dan sebagainya itu saudara. Dan saya gak bilang bahwa Anda datang ke psikiater berarti Anda berdosa. Itu kan yang sering digaung-gaungkan oleh para psikolog dan psikiater kan. Anda datang psikolog, psikiater itu berarti Anda dosa. Enggak. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga tidak mengatakan bahwa itu tugas dari psikiater psikologis.
Tapi pertanyaannya, apakah mereka mampu menyembuhkan seutuhnya? Ya saya juga tidak menyalahkan mereka atas kejadian bunuh diri yang terjadi. Sebab bunuh diri itu adalah satu keputusan yang sadar loh saudara. Jadi jangan dipikir bahwa oh ya kalau ada satu cerita ya ada satu halusinasi yang membuat saya akhirnya tergerak untuk bunuh diri. That's bullshit saudara. Bahkan seorang hamba Tuhan John MacArthur, dia bilang begini, dia bilang bahwa PTSD, OCD itu cuman ilusi saudara. Dan itu menggemparkan dunia psikiater, dunia psikolog saudara. Sampai videonya itu sampai dibuat semacam di komen lagi gitu. Bahkan orang bilang, oh iya si John MacArthur ini bukan seorang PhD, bukan seorang profesor, bukan seorang psikolog, bukan seorang ini. Sehingga dia mengatakan itu. Tapi saya tahu maksud dari John MacArthur mengatakan begitu. Walaupun saya juga tidak sependapat. Karena saya tadi bilang bahwa penyakit-penyakit hal seperti itu, gangguan mental itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Kecenderungan untuk itu terjadi dalam kehidupan kita. Anatomi tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu. Orang bilang gitu nanti kita akan belajar sebenarnya. Apakah benar terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Atau hanya cuma tubuh dan roh? Itu sebabnya ketika kita melihat, dan secara pribadi saya melihat kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan saudara. Ketika itu akhirnya membawa setiap generasi muda, tadi itu dengan kata normalisasi itu. It's okay untuk kalian mengalami anxiety. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tetapi ketika kehidupan Anda dipengaruhi, dikontrol dan dikendalikan dengan anxiety Anda, itu sudah jadi salah saudara. Karena kita manusia yang tidak bebas dari masalah. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun bukan berarti saya tidak punya masalah saudara. Saya punya ribuan masalah yang mungkin saya nggak bisa ceritakan di depan saudara. Tapi dengan lihat muka saya, saudara udah tahu ribuan masalah yang saya akan hadapi seperti apa saudara. Tapi saya kan nggak mungkin. Hiburan saya cuma ketika ada orang mengatakan enak ya jadi Peter gitu. Padahal dia nggak tahu proses yang saya alami, saya hadapi sampai hari ini. Bahkan dalam dunia pelayanan, dalam dunia sekolah, dalam dunia pekerjaan, saudara. It's not too easy, saudara. Saya tidak bilang bahwa pelayanan atau pekerjaan itu menjadi satu hal yang tidak memberatkan kehidupan kita. Capek, saudara. Jangan dipikir kita nggak punya jiwa nggak capek, ya kan? Saya dulu masih aktif fitness gym bersama dengan Joshua ini saudara. Ya kan ini guru saya saudara. Nanti kalau saudara mau nge-gym, mau bicara soal tentang kesehatan membentuk tubuh gitu ya. Bodybuilder ya kan. Tanyakan ke Joshua gitu ya. Saya sering nge-gym sama dia juga sama Wewe. Wewe mana ini? Enggak ikut. Ujian. Kita sering waktu itu beberapa kali. Saya masih kurus ya, mungkin beberapa orang udah tahu kalau saya dulu masih kurus, kemudian juga tahu, ya kan. Saya enggak sesubur ini Melki, ya kan. Orang bilang kayak kamu gitu ya kan, tapi beda tipis lah, ya kan. Bedanya saya lebih berwibawa gitu, wibawa motor gitu ya kan, bukan wibawa apa. Dulu saya kurus kayak kamu gini, gitu. Tapi saya terobsesi untuk saya pingin membuat satu, ya supaya paling enggak good looking gitu lah ya kan. Kalau enggak good rekening ya enggak setidaknya good looking lah, ya kan. Ya, saya suka, saya fitness beberapa kali sama Joshua dan juga beberapa kali sebelum sama Joshua juga sama almarhum teman kita juga Korendi di sini. Dan kita nge-gym bareng, saya suka saudara. Dan karena memang saya kurus sehingga saya harus benar-benar menggemukkan badan. Nah sebenarnya saya sudah dapat advice dari Pak Gembala bahwa kalau kamu cuma makan gini nanti itu memang benar badanmu besar tapi perutmu yang akan buncit. Dan memang penggenapan itu terjadi saudara. Penggenapan itu terjadi. Dan ketika saya ingin memutuskan untuk memulai lagi perjalanan itu. Dan di kantor saya, ya puji Tuhan di kantor saya itu kita juga difasilitasi saudara. Difasilitasi ada tempat gym gitu. Karena satu ruangan kosong, satunya dibuat musik, satunya dibikin gym. Dan ada juga salah satu pelatih di sana lah ya. Pelatih itu karena dia salah satu debt collector kita, jadi namanya debt collector ya, pasti harus badannya besar saudara, dan berotot, dan dia juga ngerti teknik-tekniknya. Dan saya berupaya kembali lagi menjalani kehidupan seperti itu saudara. Kenapa?
Karena saya kayaknya sudah overload ini gitu. Menurut saya tahu batasan saya sudah overload. Saya ingin mengulangi lagi karena bagi saya, karena saya suka sebetulnya. Tetapi itu berat ketika saya mengulangi lagi apa yang sudah tidak saya lakukan. Bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun ya, paling ada setahun lebih lah saya tidak memegang. Dan ketika saya berupaya untuk memegang beban itu lagi saudara, rasa malas, rasa capek itu baru satu kali gitu. Bukan ngangkat tuh saudara, masih baru megang gitu ya kan. Tetapi sudah terindoktrinasi bahwa wis pasti capek lah, wis pasti kesel, pasti sakit, pasti capek, pasti udahlah taruh aja. Akhirnya membuat saya taruh sih. Dan saya tidak berupaya untuk mengangkat beban itu lagi. Walaupun sekarang beberapa hari ini saya mulai lagi Jos. Fitness lagi Jos ya kan. Nanti belum kelihatan lah gitu. Tetapi berat awalnya untuk memulai sesuatu apa yang enggak saya buat saudara. Dan itu sudah mempengaruhi jiwa saya. Kenapa? Ini ada urusannya dengan jiwa tadi. Kejiwaan saudara dan saya itu dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kita. Makanya kenapa ada sebuah kata mental. Kenapa bukan kesehatan jiwa? Gitu. Mental itu bukan jiwa sebenarnya saudara. Mental itu dari bahasa Latin yang artinya juga mind, pikiran sebenarnya. Tetapi ada yang bilang bahwa itu sebagai aktivitas kejiwaan kita, aktivitas dari jiwa kita. Di mana Anda mulai merasakan, ya itu tadi, emosi Anda terlibat di dalam sana. Ketika saya berupaya untuk melakukan apa yang saya sudah tidak pernah lakukan lagi, kejiwaan saya tanpa sadar, walaupun itu dengan kesadaran diri saya sudah malas. Sudah nangkap maksud saya? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ini, saudara. Ketika kehidupan ini seperti sebagai perjalanan yang panjang bagi kita tidak tahu muaranya kemana, arahnya kemana. Sedangkan di antara kita semua kita sedang bergumul dengan masa depan kita, dengan pasangan kita, dengan apapun yang Anda sedang bergumulkan. Kita tidak tahu kehidupan ini sampai kemana arah muaranya. Dan dalam perjalanan kehidupan kita itu sering kita mengalami lelah, letih, lesu. Dan selalu akan ada semacam apa ya, distraksi di sana. Ada semacam gangguan di sana. Sehingga apa? Membuat kita itu tidak tenang. Makanya tema materi hari ini mengenai the peace of soul, saudara. Ketenangan jiwa. Harusnya peace of mind itu juga sama, saudara. Kata mind, karena mind itu the part of soul. Pikiran dan jiwa itu bergerak satu, saudara, sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong peace of soul itu kedamaian jiwa atau ketenangan jiwa. Ini yang sedang dibutuhkan. Karena ketika anak dari Rick Warren sendiri, dia bergumul dalam mentalitasnya dia yang seperti itu. Dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya menemukan joy, menemukan sukacita di dalam gangguan kecemasan yang saya alami. Itu orang anak Tuhan yang bilang seperti itu, saudara. Dan itu mengganggu pikirannya. Makanya saya pikir bahwa yang men-trigger utama menjadi orang cenderung untuk melakukan bunuh diri dan menyelesaikan kehidupannya, mengakhiri kehidupannya adalah ini, dia tidak menemukan ketenangan. Ada istilah inner peace, ketenangan batin, saudara. Dan ketenangan itu tidak bisa saudara jumpai di klub, saudara. Ketenangan itu nggak bisa kalian cuma jumpai worship selama berapa menit tadi nih. Ketenangan itu tidak bisa kalian jumpai. Kenapa? Karena kalau kalian cuma worship tadi 2 jam, 1 jam, pulang pun kalian akan melihat masalah kalian, itu akan mendistraksi lagi. Dan itu akan terjadi terus, saudara. 6 hari Anda terdistraksi, hari Minggu Anda datang. Makanya saya bilang waktu itu, penting untuk kita datang dalam aktivitas kerohanian, ibadah kerohanian. Kenapa? Karena ibadah kerohanian kita itu loh, itu menyegarkan apa yang mendistraksi kita. Saya bilang bahwa di Komsel kemarin itu, pentingnya kita datang ke Komsel sebagai satu wadah untuk apa? Membersihkan kehidupan kita yang kotor. Selama 6 hari kita terganggu dengan pikiran dunia, kita terdistorsi dengan gangguan dunia, kita terikut dengan arus dunia. Hari Minggu Anda beribadah, Anda disettle dan disetting, dikalibrasi itu bahasanya, saudara. Dikembalikan lagi tuh. Tetapi setiap Anda pulang, Anda akan menjumpai hal yang sama, Anda akan menemukan hal yang sama. Itu sebabnya pengkhotbah yang baik itu bukan cuma sekedar mengkhotbahkan hal-hal yang doktrinal. Bukan berarti saya anti doktrin, saudara.
Saya suka belajar doktrin, bahkan saya sering mengatakan ini, saudara. Tetapi pengkhotbah yang baik jauh cenderung bisa melihat fenomena terjadi yang ada saat ini. Dan bagaimana Alkitab bicara buat setiap kita. Dan kita mempersiapkan jemaat untuk menghadapi hal tersebut. So kalau tidak, kita akan terus menjalani distraksi itu tadi. Makanya Mazmur pasal 62 berlaku itu, saudara. Hanya dekat Allah saja aku merasakan tenang. Ketenangan tuh gak bisa didapat dari cara pacar kalian, saudara. Pacar kalian bisa sangat-sangat mungkin mengecewakan. Saya sama Dina punya satu sifat yang sangat-sangat amat berbeda, saudara. Saya orang yang sebenarnya ekstrovert. Saya orang yang frontal, beda dengan dia. Saya senggol sedikit sudah nangis mungkin. Beda dengan saya senggol sedikit dulu, ya kan, nggak tahu nanti. Beda dengan sifat yang berbeda itu, bagaimana kita mengcombine, akan ada cenderung untuk saling menyakiti. Orang tua kita sangat mungkin, sekitar kita sangat mungkin, bahkan itu sudah diuji, saudara, dalam ilmu sosiologi, saudara. Makanya ada istilah manusia itu serigala bagi manusia lain tuh. Kita sering merasa terganggu dalam keberadaan orang lain tuh, yang berupaya untuk mengatur kehidupan kita. Kenapa? Karena sebetulnya kita itu menginginkan satu freedom, kebebasan diri yang sejati. Kita pengen mencari itu sendiri. Tapi bukankah setiap pencarian yang kita lakukan, saudara, itu berujung kepada kelelahan dan keletihan jiwa. Sehingga pemazmur hari ini bicara buat setiap kita dalam Mazmur pasal 107. Ayat yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Mazmur pasal 107 ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin multimedia bisa bantu. Mazmur pasal 107 ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Di ayat yang 4 pemazmur mengatakan begini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Pemazmur sedang menggunakan satu metafor menggambarkan tentang satu kehidupan yang seperti seorang musafir yang sedang berjalan dari satu tempat kepada tempat lainnya. Dan itu menggambarkan tentang kehidupan kita, saudara. Bagaimana kehidupan ini sebuah perjalanan, sebuah pencarian yang sangat-sangat panjang yang kita tidak tahu arah muaranya kemana tuh. Dan di dalam perjalanan itu kita merasa lapar, kita merasa haus. Bahkan itu membuat jiwa kita lemah lesu. Pak Mazmur bilang, dalam perjalanan yang panjang itu, perjalanan yang mengembara itu di padang belantara. Saudara tahu padang belantara minim dengan adanya air, saudara. Tetapi ayat 6 bilang begini, mereka berseru-serulah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam apa? Kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dan dalam perjalanan kehidupan sebagai seorang pengembara itu, mereka merasa lapar, mereka merasa haus, dan membuat jiwa mereka itu letih dan lemah lesu. Tetapi ini yang mereka lakukan, keadaan ini yang kita mesti contoh, saudara. Ayat 6 menjelaskan apa? Maka berseru-serulah mereka. Alkitab tidak bilang gini, berserulah mereka, enggak. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Anda pernah dengar gak ada satu istilah gini, aduh saking stresnya aku pengen teriak sendiri itu. Itu loh, saudara. Di dalam kesendirian Anda, di dalam kekosongan hidup yang Anda sedang alami hari ini, kehampaan hidup ini, kesesakan dan ketekanan dalam hidup ini, upayakan Anda berseru kepada Tuhan. Bukan satu, berseru itu bukan cuma sekali, saudara. Pak Mazmur menjelaskan bahwa berseru-serulah kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Bukan dalam kesenangan mereka, bukan dalam kebahagiaan mereka. Justru masalah terjadi yang membuat mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan tidak ada? Pak Mazmur menjelaskan apa? Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Padahal masalah yang mereka hadapi apa tadi? Jiwa mereka tuh lapar dan haus, saudara.
Tapi Tuhan bilang gini, ayat ini cuma bilang gini, dilepaskan dari kecemasan mereka. Saudara tahu gak sih maksudnya? Orang butuh makan, butuh minum, khawatir gak bisa makan minum nih. Tapi Tuhan cuma bilang gini, tak lepaskan kecemasanmu karena kamu gak bisa makan dan minum. Tuhan gak kasih makan dan minum di situ tuh. Sebab itu bukan yang utama yang Tuhan lakukan. Prioritas yang utama Tuhan buat apa? Keadaan yang merubah kehidupan kita. Untuk kita tetap apa? Depend on God. Sehingga apa? Tuhan melepaskan. Kita butuh satu kelepasan, saudara. Untuk apa? Dari setiap kecemasan kita, dari setiap apapun yang mengganggu kehidupan kita, yang mendistraksi kehidupan kita. Dalam setiap tekanan apapun yang Anda dan saya alami, pastikan bahwa ketika Anda bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan ini, saudara, buat saudara dan saya. Tetapi tidak berhenti di situ, ayat 7. Dibawanya mereka menempuh apa? Jalan yang lurus sehingga apa? Sampai ke kota tempat kediaman orang. Akhirnya mereka sampai, tapi itu bukan tempat mereka, tempatnya orang. Jadi bersinggahlah mereka. Sama dengan dunia ini, sebagai satu tempat persinggahan kita. Anda dan saya cuma bersinggah di tempat ini. Ini bukan tempat kediaman kita, saudara. Kita hanya bersinggah di muka bumi ini. Berapa tahun itu setelah Tuhan, terserah Tuhan nanti, saudara. Tetapi ayat 8 bilang apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena apa? Kasih setianya karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Baru ayat 4 bilang begini, ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ini akan menjadi ayat utama kita, saudara. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ketika Tuhan sudah merubah keadaan dan situasi Anda, Tuhan membawa Anda pada satu tempat yang disebut hiding place tadi. Satu tempat kediaman yang membuat Anda tuh refresh secara jiwa Anda. Baru setelah itu Tuhan bilang apa? Dipuaskan mereka yang dahaga, yang haus, dan apa? Dikenyangkan mereka yang lapar. Nah, ayat ini, pemazmur ini menyoroti satu kebenaran mendasar bahwa apa? Sebenarnya Tuhan itu secara aktif memuaskan keinginan jiwa kita yang kekal, saudara. Bukan cuma sekedar menjanjikan makanan jasmani, tetapi satu kebutuhan rohani kita. Jadi bukan berarti Anda salah datang ke psikiater atau ke psikolog. Saya juga tidak bilang bahwa ketika Anda gangguan mental, Anda berarti kurang berdoa. Sebab untuk Anda berdoa memang Anda perlu tenang. Alkitab bilang begitu kan. Tenang baru Anda dapat berdoa. Anda gak bisa berdoa dalam kegelisahan, kecemasan, kegalauan Anda. Itu akan mendistraksi kalian. Anda perlu refresh dulu. Kondisinya berubah dulu. Situasinya berubah dulu. Baru Tuhan akan memuaskan kehidupan kita. Dan itu Allah melakukannya secara aktif, menunjukkan apa? Kepedulian kita. Kepedulian Allah terhadap kita, saudara. Dia Allah yang sangat peduli dalam kehidupan ini. Dan materi ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari apa yang pernah saya sampaikan. Selama ini ada under pressure, saya pernah khotbahkan tentang self confrontation, bagaimana konfrontasi diri kita. Tetapi yang terpenting begini, ketenangan itu bukan satu sebab, tapi akibat, saudara. Sehingga apa? Tuhan perlu merefresh diri kita dulu sebelum dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Yang menariknya, pemazmur ini menuliskan kriteria atau klasifikasi jiwa manusia dalam 4 keadaan yang di dalam Mazmur 107 itu. Di ayat 4 ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Di ayat 10 katakan gini, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Juga ada dikatakan ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Lalu dikatakan juga ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut luas. Ada 4 klasifikasi jiwa, keadaan jiwa yang pemazmur sedang tuliskan. Tetapi hari ini kita cuma membahas satu hal aja, saudara. Satu topik ini, saudara. Mengenai the peace of soul. Ketenangan jiwa, kedamaian jiwa ini. Nah, bicara soal jiwa, kata Ibrani di sana, kata jiwa itu menggunakan kata nefes.
Nepes itu punya istilah yang banyak dan sering muncul di dalam perjanjian lama. Bahkan itu muncul sebanyak 139 kali kata nepes. Artinya jiwa. Sering diterjemahkan sebagai jiwa atau kehidupan. Tetapi sebenarnya itu menunjukkan esensi seseorang atau keberadaan seseorang. Sehingga apa? Ini merujuk pada satu kehidupan fisik, satu pribadi yang memiliki satu emosional, saudara. Atau keseluruhan makhluk hidup. Dalam hal lain, konteks nepes ini juga menggambarkan keinginan nafsu makan, emosi yang mencerminkan pandangan holistik tentang apa? Sifat manusia. Tentang sifat manusia itu sendiri. Sehingga dalam jiwa seseorang kita bisa tahu sifat dan karakter tabiat orang tersebut. Bahkan dalam budaya Ibrani itu merupakan bagian integral dalam memahami apa? Identitas dan keberadaan manusia. Jadi saya tidak bilang atau merendahkan bahwa jiwa tidak penting. Jiwa satu hal yang penting dalam kehidupan Anda dan saya untuk menunjukkan keberadaan kita, bahkan menunjukkan esensi tentang siapa kita, bahkan membicarakan tentang apa? Makna kehidupan saudara dan saya. Sehingga itu merangkum apa? Seluruh totalitas tentang kehidupan kita, keberadaan kita, bahkan dalam segala dimensi, emosi, psikologi, teologi dan segalanya, bahkan dalam dimensi spiritual juga saudara. Nah di dalam kata jiwa tadi, dalam Septuaginta menggunakan dalam bahasa Yunani menggunakan kata suke. Suke itu bukan sioke ya saudara. Suke itu apa ya? Psyche atau artinya ada psikikos atau sukikos yang artinya juga jiwa dalam terjemahan bahasa Yunani, terjemahan Gerikanya itu saudara. Dimana kalau kita melihat sebenarnya jiwa itu, orang kan bilang bahwa tubuh, jiwa, dan roh. Ini sebenarnya orang yang menganut pandangan trikotomi itu. Dibilang bahwa jiwa itu terpisah dari tubuh kita. Padahal menurut dalam perjanjian baru kata psyche tadi yang sering diterjemah, yang sering dalam tulisan Paulus itu adalah bagaimana tubuh dan jiwa itu satu. Makanya kalian akan menemukan ayat sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian iman tanpa perbuatan juga mati. Alkitab tidak membahas bahwa tubuh tanpa jiwa mati, tidak. Alkitab tidak mendikotomikan, Alkitab tidak mentritokomikan, tetapi mendikotomikan. Jadi cuma terpisah antara tubuh dan roh. Bukan tubuh, jiwa, dan roh. Ini saya juga baru tahu saudara ketika saya belajar ini. Bahwa jiwa itu tidak bisa terpisahkan dari tubuh. Sehingga ketika tubuh terasa, maka jiwa juga terasa saudara. Ketika jiwa terasa, tubuh terasa, jiwa juga terangsang saudara. Dan itulah makanya kenapa jiwa dan tubuh tidak mungkin terpisahkan. Dalam budaya Israel sebenarnya saudara, biasanya itu kata psike atau tadi dalam terjemahannya dalam bahasa Ibrani itu tadi nepes ya kan, itu menunjukkan satu identitas seseorang. Menunjukkan siapa orang tersebut. Jadi kalau jiwanya mati, otomatis secara logika identitas orang itu juga mati saudara. Coba next, Mas. Makanya Martin Luther King Jr. mengatakan begini saudara, kedamaian itu bukan menjadi tujuan yang kita cari, tetapi sarana yang kita gunakan untuk mencapai apa? Tujuan itu. Makanya saya bilang bahwa ketenangan itu bukan menjadi sebab, tapi menjadi akibat. Kenapa? Karena dia bukan tujuan yang Anda cari. Tetapi orang-orang yang cenderung mengalami ini, cenderung yang mengalami gangguan-gangguan tadi, cenderung yang berupaya mengalami kegelisahan-kegelisahan hati tadi, mereka cenderung untuk apa? Mencari kedamaian diri tadi. Menjadikan itu satu tujuan utama mereka. Sehingga apa? Tanpa mereka sadari mereka menggunakan alternatif lain tuh. Misalnya ada yoga, juga saudara mungkin bisa lihat ada satu penyembuhan alternatif lain tuh. Anda mungkin pernah lihat di Instagram atau di media sosial Anda yang tentang jiwa yang kesetrum dulu saudara. Yang tiba-tiba bisa menangis sendiri. Ini saya gak ngomong sama anak-anak usia ini ya. Kan itu kayaknya kurang up to date gitu saudara. Pernah lihat gak? Ini pernah diundang di Rumpi kalau gak salah. Pernah juga diundang di di televisi juga saudara. Yang mereka cuman gak nyentuh saudara, cuman gini tapi bisa bergerak sendiri saudara. Nangis sendiri, kesetrum sendiri, seluruh kecemasan dan kekhawatiran
Ya saya juga enggak merendahkan profesi itu ya saudara. Tetapi bagi saya melihat itu kok aneh gitu saudara. Iya kan? Kenapa? Karena mereka menjadikan ketenangan itu jadi tujuan mereka. Sehingga apa? Kita berupaya ketika itu menjadi satu tujuan kita, maka secara psikologis kita akan berupaya mencari satu alternatif lain. Satu semua cara kita coba untuk apa? Mencapai alternatif tersebut, mencapai tujuan tersebut saudara. Makanya Martin Luther bilang begini, kedamaian itu bukan jadi tujuan yang Anda dan saya cari, tetapi menjadi sarana yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu. Next. Sehingga pertanyaannya, how to get peace every day? Bagaimana Anda dan saya mendapatkan ketenangan setiap harinya? Bukan cuma ketika Anda di gereja Anda mengalami ketenangan, bukan cuma ketika Anda berdoa Anda mengalami ketenangan, tapi dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya ketika Anda menjalani realita hidup ini loh. Anda get peace, Anda mendapatkan kedamaian itu saudara. Jangan buru-buru ngomong jadi peacemaker saudara. Kalau Anda aja gak pernah mengalami kedamaian dalam diri Anda, bagaimana mungkin Anda bisa membuat kedamaian bagi orang lain? Anda mesti damai dulu dalam diri Anda mesti beres dalam diri Anda dulu. Sehingga pertanyaan yang muncul, bagaimana saya bisa mendapatkan kedamaian itu? Next. Pemazmur tadi juga sudah menjelaskan bagi kita. Saya ulang di ayat 9 tadi, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kalau tadi Martin Luther bilang bahwa kedamaian itu menjadi sarana kita untuk mencapai tujuan, maka sebenarnya sarana untuk Anda dan saya dipuaskan, Anda memang perlu merasakan dahaga. Ini paradoksnya dari ayat ini saudara. Untuk Anda dan saya mendapatkan kepuasan dan Anda mendapatkan kekenyangan, memang sarana untuk Anda mendapatkan itu, Anda memang harus mengalami kedahagaan itu. Anda memang harus melewati yang namanya tadi itu, kelaparan tadi. Anda akan mengalami kegelisahan, akan Anda mengalami segala sesuatu yang menyengsarakan jiwa Anda. Sebab dengan demikian itu menjadi sarana Anda untuk mendapatkan yang di situ tadi, kepuasan dan dikenyangkan tadi. Paradoksnya dari ayat itu ini. Kalau Anda nggak dahaga, buat apa Anda dipuaskan? Kalau Anda nggak merasa lapar, buat apa dikenyangkan? Kan begitu psikologis terbaliknya saudara. Kalau Anda hari ini tanya kepada saya, apakah saya sudah makan? Lalu saya jawab, belum. Lalu Anda kira saya belum makan itu karena saya lapar, berarti Anda salah. Saya belum makan bukan berarti saya lapar, saya belum makan karena tadi pagi saya sudah makan, siang saya belum makan. Nanti kita makan bersama, saudara. Nah ketika saya memahami ayat ini, luar biasa pemazmur menjelaskan ini kepada kita, lebih dari sekedar buku-buku yang memotivasi kita, saudara. Saya punya teman, ketika dia membanggakan, dia beli di Gramedia tentang motivasi kehidupan yang sukses, saudara. Lalu saya bilang begini, saya asal nyepas aja sih saudara. Ngapain you beli buku itu ya kan? Sekarang tak tanya, Alkitab ini mbok waca apa enggak? Ya kan? Alkitab ini kamu baca enggak? Kamu memilih buku yang lain yang lebih bagus dari Alkitab. Saya bilang begini, Alkitab itu adalah sesuatu yang final dan tidak perlu referensi lain. Untuk Anda membuktikan kebenaran itu. Sebab sola descriptura, kebenaran tertinggi itu diletakkan pada otoritas Alkitab. Ya bukan berarti akhirnya saudara nggak perlu beli ya kan. Saya pun sebagai seorang sales beli punya bukunya Tung Desem Waringin saudara, sebagai best marketer ya kan. Penting untuk kita menjalani, tapi itu bukan menjadi acuan atau patokan kehidupan kita. Dalam setiap doa saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, selalu saya mulai dengan kalimat ini. Dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, hanya menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab without word of God, kita ini kotor saudara. Gak mungkin Anda dan saya sustain dalam hiruk pikuknya dunia ini. Gak mungkin Anda dan saya sustain, tetap bertahan dalam keadaan yang hari-hari ini tidak penuh dengan kepastian kok saudara. Sehingga apa? Dalam setiap kecemasan yang Anda alami, it's okay. Itu jadi sarana untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Kata dahaga di sana dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata sakak.
yang artinya tentang gerakan dan seringkali dengan rasa urgensi atau kegelisahan. Sebenarnya kata dahaga itu menggambarkan satu gambaran tentang berlari atau terburu-buru secara fisik, serta keinginan atau kegelisahan yang terobsesif. Sehingga apa? Itu menunjukkan urgensi pengejaran atau respon terhadap panggilan tersebut. Bukankah kegelisahan, kecemasan, apapun itu yang Anda bisa sebutkan tadi, itu terjadi karena memang kita sendiri tidak mendapatkan apa yang kita inginkan kan. Selalu saya bilang bahwa ketika realita tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, yang cenderung membuat kita apa? Gelisah. Dan itu memang faktanya seperti itu, saudara. Kita merencanakan nanti, oke, tahun depan saya akan merit nih. Saya sudah tata demikian rupa, saya akan di hotel ini ya kan, nanti ngundang sekian orang, nanti acaranya akan seperti ini, nanti honeymoon di negara ini dengan budget segini. Lalu tahun depan tiba-tiba dapat PHK, jebret. Batal enggak semua mimpi saya tadi? Saya sudah bereuforia dengan semua mimpi saya. Tapi it's okay, saudara. Kegelisahan, kedahagaan, kelaparan, kecemasan yang Anda alami itu membuktikan bahwa begini, Anda dan saya itu terbatas, saudara. Apapun yang kita pikirkan tentang ke depan, itu pun terbatas, saudara. Dan dalam keterbatasan itu kita datang kepada Tuhan yang tidak terbatas. Untuk apa? Tetap bergantung kepada Dia, saudara. Sehingga apa? Dia memuaskan jiwa kita dan mengenyangkan kita. Maka dua hal yang akan kita belajar, saudara. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan jiwa. Yang pertama dengan cepat. Next. Ya, ini seorang teolog mengatakan begini, the psyche is the center of the personal being, the eye of its individual. Tadi yang saya bilang jiwa tadi itu loh. Jiwa itu memang menjadi satu sentral utama dalam kehidupan seseorang, kehidupan pribadi seseorang. Dan menunjukkan tentang keakuan dalam setiap individu yang ada. Ini seorang teolog bilang. Jadi bukan berarti jiwa itu menjadi hal yang tidak penting dalam kebenaran firman Tuhan. Jiwa itu menjadi hal yang penting dan rentan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana dalam kejiwaan itu kita bisa berupaya mendapatkan ketenangan. Yang pertama, next. Kita bilang begini, temukan Tuhan sebagai sumber kepuasan hidup. Kembali kepada slide yang tadi, yang ayat tadi. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Katanya di sana menggunakan huruf besar, saudara. Yang artinya bukan kondisi kita atau keadaan kita atau upaya kita, usaha kita untuk mendapatkan kepuasan itu. Tetapi kepuasan itu kita terima. Kita dikenyangkan itu kita diterima. Bukan berarti karena usaha atau upaya kita untuk mendapatkan supaya kita dipuaskan, enggak. Tetapi itu apa? Karena kita mendapatkan Tuhan yang sebagai sumber kepuasan dalam hidup kita. Saya pernah bilang bahwa kepuasan terbesar dalam kehidupan kita ini sudah dipenuhi di dalam penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Sehingga apa? Dalam kekosongan jiwa kita, apapun itu yang kosong, tidak bisa terisi dengan apapun dan siapapun. Sebab apa? Hanya bisa terisi oleh satu hal dan satu pribadi, yaitu apa? Yesus. Maka undang Yesus dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda. Pastikan ketika Anda menemukan Tuhan ini, jadikan dia sebagai the resource of satisfied. Kepuasan yang Anda jumpai, yang gak bisa Anda temui dimanapun. Anda bisa tahu cerita tentang bagaimana ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ketika Yesus bilang begini, aku minum air yang tidak akan membuat aku haus lagi. Perempuan Samaria itu tanya, air apakah itu? Dan Yesus menunjukkan, akulah air yang hidup itu. Barang siapa yang minum, Yesus bilang begini, dia tidak akan pernah haus lagi. Tuhan puaskan kehidupan kita ketika apa? Yang pertama tadi, temukan Tuhan sebagai sumber kepuasan kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan berarti Tuhan hilang. Makanya kenapa Anda pakai kata menemukan di sana? Artinya begini, dapatkan Tuhan dengan kebergantungan Anda sepenuhnya. Sehingga apa? Dia yang ambil alih, ambil kendali dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga dalam kecemasan apapun, dalam kehausan hidup yang sedang Anda jalani ini, kepuasan itu Anda dapat dalam Tuhan. Nah, menariknya kata puas di sana, sebab dipuaskannya di sana, itu menggunakan di dalam terjemahan Septuaginta itu menggunakan kata plero.
Septuaginta itu bahasa Ibrani ke Yunani, saudara. Plero yang artinya gini, punya arti begini. Yang pertama adalah untuk membuat penuh, mengisi sampai penuh untuk menyebabkan berlimpah sehingga apa? Punya pasokan yang berkelimpahan. Jadi waktu pemazmur bilang kamu dipuaskan dalam dahagamu, kamu tuh sedang diisi penuh, fulfill, sampai apa? Berkelimpahan. Sehingga apa? Itu jadi pasokan kehidupan kamu. Kamu gak perlu cari di tempat lain, kamu gak usah cari di manapun. Sebab apa? Tuhanlah yang mengisi kehidupan Anda. Dan mengisi sampai penuh. Terminologinya saya gak bisa contohkan di sini. Ini misalnya ada satu gelas ini, diisi air, digerojok terus, saudara. Dan itu tidak pernah berhenti, saudara. Dan pastikan Anda dan saya dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin dalam kegelisahan Anda, dalam kecemasan Anda, dalam kesendirian Anda, temukan Tuhan di sana. Dan alami Tuhan. Supaya apa? Anda mengalami kepuasan hidup ini. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas, saudara. Dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 4, dapat 4 pengen 6. Nah kepuasan itu kita hanya bisa dapatkan dan terisi ketika Anda dan saya menemukan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, arti plero, yaitu apa? Membuat penuh tadi benar, mengisi sampai ke atas supaya tidak ada yang kurang. Nah ini ayat arti yang kedua, plero, yaitu menyempurnakan, to be complete. Jadi waktu pemazmur bilang gini, kamu dipuaskan jiwamu yang dahaga, maka Tuhan sedang buat Anda jadi orang yang utuh dan sempurna. Maka dimanapun Anda hari ini yang berada dalam kondisi keadaan apapun, entah Anda mengalami anxiety, Anda mengalami mentalitas seperti apapun, pastikan Anda menemukan Tuhan. Sehingga apa? Dia yang akan menyempurnakan kehidupan Anda. Sebab apa? Dialah pemilik kehidupan kita, saudara. Dia yang ciptakan kita, dia yang menenun kita, bahkan dia mengenal Anda dan saya sebelum kita ada dalam rahim ibu kita. Jadi arti yang kedua, plero, artinya apa? Tuhan ingin menyempurnakan dan melaksanakan sampai pada akhir. Kalaupun Yunus tidak mau diutus Tuhan, tapi Tuhan tetap kejar Yunus sampai ke Tarsis. Tuhan kejar dia dengan ikan besar, saudara. Dan Tuhan tetap pakai Yunus dalam kegagalannya. Dalam kegagalan Daud untuk mencapai kehidupan yang kudus, tergoda oleh Batsheba, Tuhan tetap menjadikan dia sebagai raja yang besar. Anda tahu, setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka bukan tokoh-tokoh yang hebat, tapi mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi dengar baik-baik, saudara, setiap kegagalanmu hari ini ketika engkau menemukan Tuhan, maka dia akan menyempurnakan kegagalan itu, bukan menjadi gagal atau rusak, tapi akan disempurnakan sampai apapun yang menjadi tujuan Tuhan itu tercapai. Yang ketiga, arti ketiga dari kata plero, artinya apa? Mewujudkan sebagaimana mestinya atau memenuhi sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terpenuhi. Jadi waktu Anda dipuaskan, itu bukan demi kepentingan Anda, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Hal yang pertama, ketenangan ini tidak bisa Anda dapatkan dimanapun. Anda hanya bisa dapatkan di dalam Tuhan sebagai sumber kepuasan hidup. Yang terakhir, yang kedua, bagaimana Anda dan saya mengalami ketenangan? Di situ dikatakan begini, dipuaskan dan dikenyangkan. Kata puas dan kenyangkan itu sama menggunakan kata plero, saudara. Tetapi dikenyangkannya dengan kebaikan. Kata kebaikan dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata tov. Kebaikan itu artinya begini, Anda dan saya itu punya keuntungan. Jadi waktu Tuhan bilang gini, waktu pemazmur mengatakan bahwa kamu dipuaskan dari jiwamu yang dahaga dan kamu dikenyangkan dari kelaparanmu dengan kebaikan, maka kamu akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Bahkan kata tov, kebaikan itu bisa diartikan sebagai kaya raya, saudara. Ya saya mau bilang begini, arti yang kedua atau ketenangan yang bisa kita dapat dalam dunia ini ketika Anda dan saya mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tidak mungkin di tempat ini tidak ada yang mengalami kebaikan Tuhan. Satupun kebaikan Tuhan tidak mungkin kalian tidak pernah lupakan itu. Yaitu apa? Pengorbanan dia di atas kayu salib. Itu lebih dari cukup, saudara. Anda hari ini meratapi nasib Anda, sadarkah Anda nasib yang sedang Anda ratapi itu sedang diinginkan oleh orang-orang di bawah Anda yang menginginkan Anda.
Itu sebabnya dalam setiap persoalan saya, dalam pergumulan yang saya hadapi, ketika saya menghadapi pergumulan, ketika saya menghadapi persoalan, saya tetap optimis, bukan karena saya memiliki kepercayaan diri yang lebih, tidak saudara. Tetapi saya tahu bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Saya alami kebaikan Tuhan dan saya selalu mengalaminya. Nah ini penting, untuk apa? Ketenangan jiwa itu Anda dapatkan. Ketika apa? Kebaikan Tuhan itu Anda alami dalam sepanjang kehidupan Anda. Mazmur 65 ayat 11 mengatakan begini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tahun 2024 akan kita selesaikan. Saya tidak tahu apa yang belum kita selesaikan di tahun 2024. Apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan gagal di tahun 2024. Tapi pastikan di tahun 2025 kita berjalan bersama dengan Tuhan. 2024 akan lewat saudara, 1,5 bulan lebih, kurang malahan. Kita akan lewati. Dan ini menjadi bekal buat saudara dan saya untuk apa? Kalaupun 2024 kita mengalami susah payah, sadari betul bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah terlewat dalam kehidupan Anda dan saya. Maka Tuhan akan memuaskan hasrat kita dengan seluruh kebaikan yang Tuhan punya. Kenapa? Karena satu-satunya sumber kebaikan yang bisa didistribusikan dalam dirinya hanya Tuhan. Kita gak bisa dapatkan dari yang lainnya. Kebaikan orang lain selalu punya motif terbelakang. Tapi kebaikan Tuhan itu tidak pernah punya motif. Selalu menguntungkan buat Anda dan saya. Kalau dua hal ini Anda lakukan dalam kehidupan Anda, maka peace of soul itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Kita tutup dalam satu ayat penutup. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Kita buka Efesus pasal 3 ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Yuk kita berdiri bersama. Efesus pasal 3 ayat 19. Efesus 3:19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ini Paulus berdoa buat setiap jemaat di Efesus. Dan biarlah doa Paulus ini juga menyertai setiap jemaat GABMC. Yaitu apa? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan ini menjadi doa saya buat saudara dan saya. Dalam menjalani kehidupan ini, mungkin kita akan meninggalkan tahun 2024. Dalam setiap perjalanan kehidupan yang sering kali mengecewakan kita, yang sering cenderung menyakitkan buat kita. Realita kehidupan mungkin kehilangan seseorang, kekecewaankah, kepahitankah. Doa ini menyertai saudara dan saya. Bahwa apa? Kepenuhan kasih Allah itu nyata dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Anda dipenuhi dengan Allah dan rohnya. Mandungga dalam kehidupan saudara dan saya. Spurgeon mengatakan begini, ketika Anda mempelajari satu kebenaran rohani, berusahalah untuk mengetahui sepenuhnya, landasan dan bangunannya, sehingga waktu kamu mengetahuinya, kamu melakukan dalam penerapan roh yang pada jiwa Anda sendiri dapat dipenuhi dengannya. Ingat, jiwa Anda tidak bisa dipenuhi dengan apapun dan siapapun, saudara. Hanya kepenuhan Allah yang memenuhi kita. Makanya ada ayat gini, Allah memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi, bahkan akan kita hadapi, sadari Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita tutup mata, kita masuk dalam penyembahan.